Kerajaan Goa Talo, sebuah kerajaan yang tumbuh menjadi penguasa terbesar di Sulawesi, mencapai pesisir Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Posisinya yang strategis menjadikan wilayah kerajaan ini sebagai salah satu jalur pelayaran dan pusat perdagangan terpenting di Nusantara. Dalam sejarah, pengaruhnya menurun ketika kalah dalam Perang Makassar melawan VOC dan sekutu-sekutunya. Kapan dan bagaimana kerajaan Goa berdiri? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Kapan dan bagaimana kerajaan Goa itu berdiri, belum ada orang yang dapat menentukannya dengan pasti. Di dalam sejarah atau buku-buku lontara yang ada, hanya sangat singkat diuraikan mula berdirinya kerajaan Goa. Di situ hanya dikatakan bahwa jauh sebelum Tumanurunga Rita Malate atau Raja Goa yang pertama turun dari Kayangan dan memerintah kerajaan Goa, Goa diperintah oleh Batara Guru. Siapa Batara Guru ini tidak dapat dinyatakan dengan pasti. Di dalam buku Lagaligo yang ditulis kembali oleh Dr. Mates, di dalam buku Bunga Rampainya yang berjudul De Bogenese Christomati, disebutkan bahwa Batara Guru adalah putra sulung Patotoe, yakni kepala atau pemimpin para dewa di langit. Mula-mula Batara Guru dikirim oleh ayahnya ke bumi untuk mengisi dan melengkapi bumi yang pada waktu itu masih kosong. Apakah Batara Guru yang disebut di dalam buku Galigo itu Batara Guru yang memerintah di Goa sebelum Tumanurunga Rita Malate atau Raja Goa yang pertama datang? Belum ada yang dapat mengatakannya dengan pasti. Hampir semua kerajaan di Sulawesi Selatan mempunyai cerita, sejarah, atau paturioloang tentang orang-orang dahulu kala yang mengisahkan bahwa raja pertama di kerajaan-kerajaan itu adalah Tumanurung dalam bahasa Makassar atau Tomanurung. Tu atau To berasal dari kata tahu yang artinya orang, sedangkan Manurung artinya yang turun dari langit atau dari kayangan. Seperti misalnya Raja Goa yang pertama ialah Tumanurunga Rita Malate atau sering juga disebut Tumanurunga Rigoa. Raja Bone yang pertama disebut Tumanurunge Rimatajang. Raja Sopeng Riaja yang pertama disebut Tomanurunge Risekanyili. Raja Sopeng Rilau yang pertama disebut Tumanurunge Rilibureng. Sedangkan di Luwu dikenal Tomanurunge Riatangware. Tegasnya, banyak cerita-cerita tentang Tomanurung di Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa raja-raja mereka adalah keturunan dari Tomanurung, yakni biasanya raja pertama yang turun dari langit atau dari kayangan. Cerita-cerita seperti ini dalam bahasa Belanda sering disebut Skepingsverhalen, artinya cerita-cerita tentang tercipta atau terjadinya sebuah kerajaan. Nah, kembali kepada sejarah kerajaan Goa. Dalam catatan sejarah tentang Tomanurung, versi lontara Goa kuno, menceritakan sebelum datangnya Tomanurung, rakyat Goa hidup secara berkelompok-kelompok yang tidak di dalam satu wilayah daerah Goa. Mereka terdiri dari 9 daerah otonom yang dikepalai seorang penguasa sebagai raja kecil atau Gallarang yang lebih dikenal dengan Kasuwiang Salapanga, atau 9 kelompok kaum yang nantinya berubah menjadi Batek Salapanga atau 9 orang pemegang panji. Adapun ke-9 daerah itu ialah Kasuwiang Tombolo, Kasuwiang Lakiung, Kasuwiang Saumata, Kasuwiang Parang-Parang, Kasuwiang Data, Kasuwiang Agang Jekne, Kasuwiang Bisei, Kasuwiang Kaling, dan Kasuwiang Sero. Awalnya, ke-9 Kasuwiang ini hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Akan tetapi, lama-kelamaan, karena adanya kecenderungan untuk menunjukkan keperkasaan dan semangat ekspansi, maka muncullah perselisihan. Untuk mengatasi perselisihan ini, ke-9 Kasuwiang ini kemudian sepakat memilih seorang pemimpin di antara mereka yang diberi gelar Pacalaya atau Ketua Dewan Pemisah. Namun ternyata rivalitas tidak berakhir dengan kesepakatan ini, karena masing-masing wilayah berambisi menjadi pemimpin Kasuwiang Salapanga. Di samping itu,
peran Pacalaya ternyata juga tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena fungsi Pacalaya hanya sebagai lambang dan tak punya pengaruh kuat pada anggota persekutuan yang masing-masing memiliki hak otonom. Untuk meredakan peperangan, diperlukan seorang figur yang karismatik dan dapat diterima oleh ke-9 kelompok tersebut. Hingga suatu ketika, terdengar kabar bahwa di suatu tempat yang bernama Takabasia di Bukit Tamalate, hadir seorang putri yang memancarkan cahaya dan memakai dokoh yang indah. Mendengar kabar tersebut, Pacalaya dan para Kasuyang Salapanga mendatangi tempat itu. Mereka duduk tafakur mengelilingi cahaya tersebut. Lama-kelamaan, cahaya tersebut menjelma menjadi wanita cantik yang tidak diketahui nama dan asal-usulnya. Oleh karena itu, mereka menyebutnya Tomanurung Bainea. Baik Pacalaya maupun Kasuyang tak mengetahui nama putri tersebut, sehingga mereka sepakat memberi nama Tumanurung Bainea atau Tumanurung, artinya orang atau wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Karena putri ratu tersebut memiliki ajaiban, Pacalaya dan Kasuyang Salapang sepakat untuk mengangkat Tumanurung sebagai rajanya. Pacalaya kemudian mendekati Tumanurung seraya bersembah. "Wahai Sombaku, kami semua datang ke hadapan Sombaku. Kiranya Sombaku sudi menetap di negeri kami dan menjadi raja di negeri kami." Permohonan Pacalaya tersebut kemudian dikabulkan dan ia berseru, "Sombai karengmu tu Goa," atau sembahlah rajamu, hai orang-orang Goa. Setelah itu, baik Kasuyang maupun warga yang ada di sekitar itu berseru, "Sombaku." Setelah mempunyai seorang raja, rakyat Goa kala itu bersatu padu untuk membangun istana di atas Bukit Tamalate. Istana itu besarnya 9 petak, yang kemudian dinamakan dengan Istana Tamalate, yang artinya yang tidak layu. Karena kayu-kayu yang dipakai untuk dijadikan tiang-tiang istana itu tidak layu. Setelah istana itu selesai dibangun, kemudian tempat atau daerah itu kemudian dikenal dengan nama daerah Tamalate. Letaknya kurang lebih 10 km di sebelah selatan pusat kota Makassar. Pada awalnya, bentuk pemerintahan kerajaan Goa di bawah pimpinan Tumanurung, yakni Raja Goa yang pertama, mengandung unsur-unsur demokrasi yang terbatas. Antara Raja Goa yang pertama atau Tumanurung di satu pihak dan Pacalaya bersama Kasuyang Salapanga di lain pihak. Dibuat sebuah ikrar atau perjanjian. Dalam perjanjian itu disebutkan tentang pembagian tugas dan batas-batas wewenang antara raja dalam memerintah rakyatnya. Akan tetapi, lembaga ini tidak mempunyai arti yang lebih daripada apa yang di dalam bahasa Belanda disebut Raad van Negen Kiesharen, yang artinya dewan atau majelis 9 orang untuk memilih raja. Para anggota Batik Salapang ini tidak mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan. Mereka tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahan di seluruh kerajaan. Mereka harus taat dan menjalankan segala perintah raja. Bahkan, kemudian mereka pun tidak lagi merupakan badan penasehat. Raja memerintah secara mutlak. Sabda Baginda merupakan undang-undang yang harus ditaati dan dilaksanakan. Raja seolah-olah menguasai seluruh hidup dan matinya rakyat. Kehendak Raja Goa adalah undang-undang dan tidak boleh dibantah. Kehendak raja harus ditaati dan dipatuhi. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam kata-kata bahasa Makassar sebagai berikut. Akana maknumamio, artinya aku bersabda dan rakyat harus mentaati sabdaku. Jadi kata-kata raja itu sangat menentukan segalanya. Diriwayatkan, Tumanurunga kemudian menikah dengan Karengbayo, yaitu seorang pendatang yang tidak diketahui asal-usulnya. Hanya dikatakan berasal dari arah selatan bersama laki Padada. Dari hasil perkawinan dengan Karengbayo tersebut, lahirlah Tumas Salangga Baraya, yang kelak menggantikan sang ibu menjadi Raja Goa kedua. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi.
Dalam kolom komentar, kalian bisa memberikan masukan tentang video ini atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi itu indah.